Shalom saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan melanjutkan PA kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 12. Judul di dalam Alkitab kita itu dari Makedonia ke Troas. Tetapi saya memberikan judul yang barangkali lebih menarik buat kita semua, yaitu Paulus dan Eutikus. Saya akan bacakan kisahnya untuk saudara-saudara sekalian. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater, anak Pirus dari Berea, dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu, mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, merenungkan kebenarannya, dan berjalan di dalam tuntunannya. Mari kita berdoa sebelum kita membahasnya. Terima kasih Tuhan, kami hari ini boleh meneruskan PA kami, dan kami membaca dari Kisah Rasul pasal 20 ini, bagaimana Engkau terus bekerja di tengah-tengah umat-Mu, gereja-Mu. Tuhan menguatkan, Tuhan menghiburkan, bahkan Tuhan menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah orang-orang percaya. Kiranya melalui apa yang kami baca dan renungkan, kami juga beroleh tuntunan Tuhan untuk semakin dekat denganmu, percaya kepadamu, dan melakukan tugas pelayanan di dalam gerejamu. Terpujilah namamu, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara-saudara, kalau kita membaca bagian ini, kita diingatkan kembali pada peristiwa sebelumnya. Karena di ayat 1 itu dibuka dengan perkataan begini, setelah reda keributan itu.
Ya, Paulus memanggil murid-muridnya dan menguatkan hati mereka. Nah, keributan itu mengingatkan kita pada keributan di Efesus karena peristiwa Demetrius yang membangkitkan demonstrasi, begitu ya. Sebab dia menuduh orang-orang Kristen itu merugikan mereka, melecehkan kuil dewanya, dan bahkan membuat dewanya tidak dihormati. Yang terjadi sebetulnya karena masalah ekonomi, yaitu karena pendapatan mereka itu berkurang. Dan kita kemudian mendapati bagaimana kemudian Tuhan memakai panitera, seorang penguasa, seorang administrator di kota Efesus untuk menenangkan keadaan itu. Itu yang sudah kita bahas pada PA yang lalu. Dan setelah peristiwa itulah kemudian Paulus mengumpulkan murid-muridnya dan sesuai dengan rencananya dia akan pergi ke Makedonia untuk mengunjungi jemaat-jemaat di sana, ya. Nah, ayat 2 dikatakan setelah meminta diri ia menjelajah daerah itu, yaitu daerah Makedonia. Kemudian dia menguatkan banyak saudara-saudara dengan nasihat-nasihat sampai dia tiba di tanah Yunani. Kemudian kita tahu dia tinggal di Yunani yang barangkali Korintus atau daerah Akaya sekitar situ selama 3 bulan lamanya. Nah, penafsir mengatakan sekalipun catatan Alkitab itu sangat singkat, sebenarnya bisa jadi Paulus itu di daerah Makedonia dan sekitarnya itu 2 tahun lamanya, ya. Jadi pertama-tama kalau kita membaca di dalam catatan-catatan di dalam surat-suratnya, Paulus sungguhnya dari Efesus itu berangkat dulu ke Troas, ya. Dari Troas dia menunggu murid-murid untuk bertemu dengan dia. Tapi karena tidak datang-datang, kemudian dia meneruskan ke Makedonia. Nah, di Makedonia ini dia bertemu dengan banyak murid, dan itulah sebabnya dalam catatan yang nanti kita baca seterusnya, ya, ketika dia kemudian mau kembali ke Yerusalem itu dia disertai oleh banyak murid-murid, ya, yang barangkali ada catatan gitu bahwa selama di Makedonia sampai ke Yunani itu sesungguhnya Paulus itu juga mengumpulkan dana bantuan untuk Yerusalem. Nah, saudara-saudara, jadi kalau kita berbicara tentang apa yang kita bahas di sini, sesungguhnya kejadian ini tidak pendek, begitu ya, tetapi merupakan tahun-tahun yang cukup panjang. Berbeda dengan waktu Paulus pertama kali mengunjungi Makedonia, dia begitu terburu-buru meninggalkan dari kota ke kota karena diancam oleh orang-orang Yahudi yang tidak bunuh dia, ya. Dari kota Filipi dia lari ke Tesalonika, ya, kemudian dia ke Athena, ya, sampai kemudian dia ke Korintus, ya. Kali ini Paulus bisa berkeliling di daerah Makedonia dan kota-kota itu dalam waktu yang panjang, ya. Seorang penafsir bahkan mengatakan bisa jadi lebih dari 2 tahun. Kenapa begitu, saudara-saudara? Karena sesungguhnya Paulus sudah membangun gereja-gereja yang mulai kuat dari kalangan orang-orang Yunani, ya, yang menerima dia dengan baik waktu dia kembali mengunjungi ke kota-kota itu. Saudara, kalau kita ingat bagaimana Paulus itu 2,5 tahun hampir lamanya, ya, di Efesus, di Tiranus, dan kemudian dia mengajar dan ceritakan Injil tersebar di seluruh Asia, ya, bahkan sampai ke Akaya, saudara-saudara. Itulah yang membuat gereja-gereja itu bertumbuh. Nah, dalam perjalanan kali ini nampaknya Paulus itu mengunjungi gereja-gereja itu, dan nampaknya di tiap-tiap tempat dia tinggal cukup lama. Contohnya waktu dia di Yunani aja dicatat dia tinggal 3 bulan lamanya, ya. Nah, itu sebabnya penafsir mengatakan ini bisa jadi 2 tahun lamanya, ya. Paulus itu berkeliling
memberi nasihat, menguatkan saudara-saudara di daerah Makedonia sampai ke Yunani. Nah, saudara-saudara, nampaknya dari Yunani itulah Paulus kemudian berencana untuk kembali ke Yerusalem, ya. Kalau kita membaca di ayat yang ketiga, dikatakan bahwa sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Nah, saudara-saudara, jadi ini cerita setelah Paulus itu kira-kira berangkat 5 tahun dari Antiokhia menjelajah ke daerah Makedonia ini sampai ke Yunani, ke Akaya, dan kemudian sampai ke Asia, ke Efesus itu, ya. Dan kemudian dia kembali lagi. Itu kira-kira 5 tahun kemudian dia itu ingin kembali ke Yerusalem. Untuk apa, saudara-saudara? Sesungguhnya merayakan Paskah. Nah, dia bermaksud berangkat berlayar dari Athena atau Korintus di Yunani. Nah, kita lihat peta ini ya. Nah, ini perjalanannya itu kira-kira ya. Dari Efesus dia ke atas ke Troas. Dari Troas dia ke Makedonia. Dari Makedonia dia turun ke di Yunani, ke Akaya. Dan sebetulnya dari Akaya itu, dari Yunani, dia bermaksud berlayar ke Syria. Saudara lihat ya, di sebelah kanan itu ada Syria. Untuk apa dia ke sana? Nampaknya untuk merayakan Paskah. Dan karena itu dia menumpang dengan kapal yang rupanya membawa orang-orang Yahudi dari daerah-daerah di Makedonia dan Akaya dan sekitarnya itu untuk ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Itu sebabnya dia kemudian bertemu lagi dengan orang-orang Yahudi yang dikatakan di ayat ketiga itu ya. Dia bertemu dengan orang-orang Yahudi yang bermaksud membunuh dia. Nah, saudara-saudara, mengetahui ancaman itu, maka Paulus membatalkan ya untuk naik kapal ke Syria, ke Yerusalem, dan dia memutuskan untuk pergi saja lewat darat. Dia balik ke Makedonia. Kemudian ayat 4 mencatat dalam perjalanan itu dia disertai oleh orang-orang dari Berea, yaitu Sopater anak Pirus. Dia disertai oleh Aristarkus dan Sekundus dari Tesalonika. Nah, itu kota-kota itu ya. Kemudian dia disertai oleh Gaius dari Derbe, ya. Kemudian ada Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Nah, Asia ini bisa jadi Efesus ya, karena Efesus tidak disebut. Dan Filipi juga tidak disebut. Bisa jadi Lukas dan Paulus itu mewakili kota Filipi ya. Karena nanti kita tahu bahwa dalam perjalanan itu dia berhenti di Filipi. Nah, orang-orang yang menyertai dia itu nampaknya tidak bersama-sama dengan Paulus dari Yunani, saudara-saudara. Tapi orang-orang dari Makedonia itu langsung menunggu Paulus di Troas. Sementara yang menyertai Paulus mau berlayar dari Yunani ke Syria itu adalah Lukas ya. Sehingga dikatakan oleh Lukas, kami tidak jadi berlayar ke Syria, tetapi kami itu balik ke Makedonia. Nah, kami itu berhenti di Filipi ya, dan merayakan Paskah di sana ya. Dikatakan di alam ayat ke-6, tetapi sudah hari raya roti tidak beragi. Nah, itu hari raya Paskah, saudara-saudara ya. Lalu kami berangkat dari Filipi ke Troas. Jadi kalau kita lihat peta, kita mengerti bahwa dari Korintus atau Athena itu sesungguhnya kemudian Paulus dan Lukas itu berangkat ke atas ke Filipi dulu ya. Di sana mereka merayakan Paskah. Mungkin mereka juga berhenti ya, menyampaikan firman Tuhan, menguatkan saudara-saudara. Dan kemudian dari Filipi itu setelah merayakan Paskah, mereka baru berangkat
ke Troas, menyeberang. Nah saudara, kita mengerti Troas itu kota yang penting dalam perjalanan penginjilan, karena di Troas itulah Paulus dan Silas mendapatkan penglihatan dari Tuhan tentang seorang Makedonia yang berseru kepada mereka, datanglah ke sini dan selamatkanlah kami. Dan kemudian dari Troas itu mereka menyeberang ke Filipi ini dan memulai gereja yang di seluruh Eropa itu. Nah saudara-saudara, mereka kembali ke Troas. Dan di Troas ini kemudian Lukas itu mencatat sebuah insiden yang terjadi terhadap seorang murid yang bernama Eutikus. Alkitab mencatat bahwa di Troas itu Paulus, Lukas, dan semua teman-teman itu berkumpul 1 minggu. Dan barangkali ini semacam reuni kecil. Mereka bertemu, mereka bersekutu, dan kemudian pada hari yang pertama dalam minggu itu mereka berkumpul untuk memecahkan roti. Nah saudara-saudara, ini adalah catatan ibadah hari Minggu yang pertama di Alkitab. Jadi gambaran mereka berkumpul memecahkan roti itu adalah ibadah. Sehingga ada penafsir mengatakan barangkali pada waktu-waktu itulah sudah mulai ibadah dilakukan pada hari pertama pada setiap minggu. Dan hari pertama itulah hari Minggu. Mereka itu beribadah, mereka kemudian bercerita atau sharing. Dikatakan Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Kata berbicara yang dipakai inilah dialog. Jadi mereka rupanya berdialog, berdiskusi, dan mereka berdialog sampai tengah malam. Nah saudara-saudara, karena berlangsung sampai tengah malam, maka dinyalakanlah pelita-pelita. Begitu kata Lukas. Lalu di ruang di mana kami berkumpul itu, yaitu di ruang atas, di lantai 3, dinyalakan banyak lampu. Nah saudara-saudara, jadi Lukas itu bercerita bahwa waktu itu sesungguhnya terang ruangan itu banyak lampu menunjukkan terang. Tetapi saudara-saudara, itu berarti juga banyak asap. Itu juga berarti ruangan itu mungkin hangat. Nah seorang murid yang bernama Eutikus itu karena keadaan yang hangat, lalu dia duduk di pinggir jendela atau dia duduk di jendela itu karena mungkin dia ingin menghirup udara segar. Lukas mencatat karena Paulus ceritanya panjang, mungkin diskusinya banyak dengan teman-teman yang lain, dan Eutikus itu tidak aktif, dia cuma mendengarkan, maka dia tidak bisa menahan rasa ngantuknya. Sama dengan kita kalau dengerin khotbah yang panjang itu bisa ngantuk, bukan? Nah Eutikus ini ngantuk, dan Lukas yang adalah seorang dokter lalu mencatat sehingga kemudian dia tertidur lelap. Nah saudara-saudara, Eutikus itu bukan seliut tetapi Eutikus itu betul-betul tertidur lelap. Dia bersandar, dan saudara tahu kalau orang tertidur lelap, deep sleep itu maka sebetulnya seluruh otot-ototnya kemudian menjadi santai, dan dia kemudian kehilangan kesadarannya sehingga badannya lemes, dan dia kemudian bergeser dan jatuh dari tingkat yang ketiga. Dan Lukas sekali lagi seorang dokter mencatat Eutikus waktu jatuh itu mati. Menurut penafsir ini bisa akurat karena sesungguhnya orang paling bahaya itu kalau jatuh atau mengalami benturan ketika dia itu dalam keadaan tidak sadar. Waktu kita sadar, kalau kita mengalami benturan atau jatuh, maka otot kita itu akan menahan benturan itu Tapi kalau kita tidak sadar, maka seluruh otot tidak menahan benturan itu.
sehingga terjadilah luka yang fatal, biasanya bisa menimbulkan kematian. Itu sebabnya ya seorang petinju itu membutuhkan wasit yang sangat jeli. Kenapa? Karena kalau ada satu pukulan yang buat dia itu sesungguhnya KO sudah. Nah, jadi dipukul kena pusat keseimbangannya lalu dia kehilangan kesadaran, sesungguhnya seketika itu seluruh ototnya itu rileks, melemah. Nah, pukulan berikutnya itu yang tidak bisa ditahan karena dia kehilangan kesadaran, itu bisa menimbulkan kematian. Ya, saya pernah menyaksikan itu. Seorang petinju yang bagus sebetulnya ya, tetapi dia itu meninggal di ring karena ketika dia dipukul pertama itu kelihatan dia itu kemudian melayang ke belakang. Dan sebelum wasit sempat menghentikan, petinju yang lain itu memukul dia sekali lagi dengan pukulan yang keras di kepala. Wasit itu menghentikannya, tetapi orang itu jatuh dan kemudian kejang, langsung dibawa ke rumah sakit dan meninggal. Nah, rupanya Eutikus itu mengalami hal yang semacam itu, saudara. Ketika dia tertidur lelap, dia jatuh dan dia terbentur di bawah dan mati. Ya, orang mengangkatnya, tentu tidak mengangkat ke lantai 3 lagi ya. Orang mengangkatnya untuk dibawa masuk dalam rumah. Dan kemudian Paulus itu turun ke bawah ya. Barangkali semua orang di loteng itu juga turun ke bawah ya. Itu sebabnya ketika Paulus itu melihat Eutikus itu terbaring, saya percaya Roh Kuduslah yang menuntun Paulus untuk melihat orang ini bisa dihidupkan. Maka Paulus itu kemudian membaringkan tubuhnya di atas Eutikus dan mendekapnya. Saudara, kalau kita membaca bagian ini, kita diingatkan bagaimana Elia itu dan Elisa juga ya, ketika membangkitkan orang mati pada zamannya itu, dia juga melakukan hal yang sama, saudara. Dia membaringkan tubuhnya di atas orang yang mati itu. Dan kalau Elisa malah kemudian dia menghembuskan nafasnya ke orang mati itu. Dan kemudian Eutikus itu tiba-tiba hidup ya. Paulus merasakannya ya, ketika dia mendekapnya. Dan kemudian barangkali dia berdoa di dalam nama Yesus. Lalu dia merasakan orang itu bergerak, rupanya Eutikus itu ya. Sehingga kemudian Paulus berkata pada orang banyak yang barangkali mengerumuni dia. Semua saudara-saudara itu barangkali turun mengerumuni. Lalu dia berkata, tenanglah, jangan ribut, jangan ribut. Eutikus hidup, dia masih hidup. Paulus kemudian bangkit, barangkali dia menyelimuti lagi tubuh Eutikus dan membiarkan dia tidur di ruang bawah itu ya. Lalu dia mengajak saudara-saudara yang lain naik ke atas. Biarkan dia istirahat, biarkan dia istirahat. Lalu mereka naik ke atas. Dan diceritakan lalu mereka memecah roti di tengah malam itu. Nah, barangkali ini mereka sekali lagi mengadakan ibadah. Tidak seperti kita hari ini saudara-saudara yang merayakan perjamuan kudus sebulan sekali ya. Barangkali gereja mula-mula itu setiap kali mereka beribadah, mereka melakukan ekaristi ini ya. Seperti gereja Katolik barang gitu ya. Sehingga malam itu mereka sekali lagi beribadah. Mungkin mereka mau bersyukur juga untuk peristiwa Eutikus itu. Mereka sekali lagi memecah roti, lalu makan, kata firman Tuhan. Dan setelah makan itu, kemudian Paulus masih berdiskusi lagi dengan teman-teman sampai fajar menyingsing, sampai pagi ya. Dan kemudian barulah Paulus berangkat. Setelah Paulus berangkat, orang-orang itu kemudian mengantar orang muda itu yang sudah hidup, sudah tidur semalaman itu, pulang ke rumahnya ya. Dan itu dikatakan menghiburkan seluruh saudara-saudara di Troas itu. Peristiwa Paulus membangkitkan Eutikus ini adalah peristiwa terakhir kebangkitan orang mati yang dicatat di Alkitab.
Sebetulnya ada 8 kali, saudara-saudara, kebangkitan orang mati itu dicatat di Alkitab. Ya, 1 kali dilakukan oleh Elia, 1 kali dilakukan oleh Elisa, 1 kali dilakukan oleh Petrus, 1 kali dilakukan oleh Paulus, 3 kali oleh Yesus Kristus, dan Kristus sendiri bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari PA kita hari ini? Yang pertama-tama, saudara-saudara, kita mengerti dari apa yang kita baca ini bahwa penginjilan itu tidak instan, ya. Catatannya mungkin sederhana, dari sini ke sini begitu aja ya. Tetapi sungguhnya kalau kita memperhatikan tahun-tahun yang dilewati Paulus sejak dia pergi dalam perjalanan yang ketiga dari Antiokhia itu ada 5 tahun yang Paulus habiskan untuk membangun jemaat, untuk mengajar mereka, untuk menguatkan mereka. Dari Makedonia ke Akaya sampai ke Turki, sampai cerita Paulus mau kembali ke Yerusalem ini sesungguhnya ada 5 tahun. Maka pemberitaan Injil itu memerlukan ketekunan, ya. Dan di dalam ketekunan itulah Roh Kudus itu bekerja. Roh Kuduslah yang membangkitkan jemaat-jemaat, sehingga muncullah gereja-gereja yang kuat dari kalangan orang Yahudi, bahkan mungkin lebih banyak pada waktu zaman Paulus itu di kalangan orang Yunani. Ketika Paulus berangkat, dia dikejar-kejar orang Yahudi. Ketika Paulus pulang, sesungguhnya dia diantarkan oleh banyak jemaat yang menyambut dia, yang dikuatkan oleh dia, yang mendukung dia, yang mengirimkan bantuan lewat perjalanan terakhir pulang ke Yerusalem ini. Ya, Roh Kudus juga membangkitkan pemimpin-pemimpin. Kalau kita membaca di ayat 4 itu, kita mengerti bahwa ketika Paulus kembali ke Yerusalem itu nanti dia disertai oleh banyak pemimpin-pemimpin dari kota-kota yang sudah mempunyai gereja-gereja itu. Ada wakil-wakil dari gereja-gereja itu menyertai dia ke Yerusalem. Tuhan membangkitkan pemimpin-pemimpin. Dan juga Roh Kudus menunjukkan kuasa-kuasanya. Bagaimana Paulus itu menyembuhkan orang di Athena, menyembuhkan orang di Korintus, bagaimana mengusir setan-setan di Efesus, ya. Dan bagaimana dia membangkitkan orang mati di Troas ini, Eutikus. Roh Kudus bekerja melalui semua itu. Tetapi yang penting bagi kita adalah mari kita melakukan pemberitaan Injil ini dengan ketekunan. Ya, mari kita melakukannya dengan ketaatan dan juga melakukannya dengan pimpinan Tuhan. Ini yang menarik, saudara-saudara. Paulus tidak memaksakan sesuatu. Tapi ketika ada halangan datang, ada sesuatu yang mengancam, Paulus dengan bijaksana melihat barangkali ini adalah halangan Tuhan. Saudara-saudara, dalam hidup kita kadangkali kita sudah merencanakan apa yang baik, bahkan merencanakan pelayanan yang baik, ya. Tiba-tiba ada kejadian-kejadian yang sepertinya membuat itu jadi kacau rencana itu. Saudara, kadang-kadang hati kita jadi tidak enak, jadi kacau. Tetapi marilah kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita tetap percaya pada tuntunan dan kedaulatan Allah. Mari kita dengan tenang berdoa. Kalau kekacauan itu timbul, kalau masalah itu lalu membuat rencana kita jadi berantakan, mari kita berpikir dengan jernih. Barangkali Tuhanlah yang sesungguhnya sedang menutup jalan, supaya kita bisa mengambil jalan yang lain. Dan di jalan itulah sesungguhnya maksud Tuhan akan terlaksana dan kita akan mendapatkan berkat-Nya yang lebih besar lagi. Yang terakhir, saudara-saudara, Roh Kudus itu menuntun hamba-hambanya, memberikan tuntunan untuk mengajar, memberikan hikmat untuk taat dalam perjalanan,
dan memberikan otoritas, ya. Saudara-saudara, menarik dari cerita tentang Eutikus ini, kemudian gereja-gereja termasuk yang di Yerusalem lalu mengerti bahwa Paulus itu adalah setara dengan Petrus, ya, yang membangkitkan orang mati. Sekalipun Paulus itu tidak secara langsung diajar oleh Tuhan Yesus semasa Yesus masih di dunia, tetapi pekerjaan Yesus melalui hidupnya, panggilannya yang khusus, yang membuat dia bertemu langsung dengan Yesus yang sudah naik ke sorga itu, apa yang dialaminya dan kuasa yang ditunjukkan itu membuat Paulus diterima. Dan itu sebabnya, saudara-saudara, tulisan-tulisan Paulus juga diterima sebagai firman Tuhan, ya, di dalam kanon oleh bapak-bapak gereja. Dan peneguhan atas diri Paulus ini pada gilirannya bukan untuk Paulus semata-mata, tetapi akan membuat jemaat itu diteguhkan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan jemaat itu diteguhkan kepada pengajaran Paulus yang kemudian menjadi Injil yang kita baca, firman Tuhan untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah di dalam ketaatan, di dalam ketekunan, di dalam menghayati semua ajaran dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita, sungguh kita memuliakan Tuhan. Dan kiranya saudara-saudara, itu menjadi sukacita kita. Dan kiranya saudara-saudara, itu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan kiranya saudara-saudara, itu membuat gereja Tuhan dibangunkan, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih kami boleh belajar dari firman-Mu pada hari ini, ya Tuhan. Tolonglah kami bukan hanya belajar kebenarannya, tetapi di dalam pergumulan kami juga dikuatkan oleh kebenaran itu, percaya bahwa semua yang terjadi ada maksud Tuhan. Bahkan jika ada sesuatu yang buruk pun, Tuhan bisa menjadikannya menjadi hal yang baik, yang memuliakan nama-Mu. Ajar kami taat, ajar kami tekun, ajar kami hidup memuliakan nama-Mu saja. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini, saudara-saudara. Nanti kita bisa bertemu dalam Zoom meeting GKI Immanuel Malang jam 6 sore untuk mendiskusikannya. Tuhan Yesus memberkati.